Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andevi Setiawan, NIM 1931040042 dari jurusan Penjaskesrek kelas A angkatan 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi motivasi dalam olahraga. Langsung saja. Yang pertama, pengertian motivasi. Definisi motivasi adalah sebuah dorongan atau alasan yang mendasari semangat dalam melakukan sesuatu. Motivasi adalah hal-hal yang menimbulkan dorongan, dan motivasi kerja adalah pendorong semangat yang menimbulkan suatu dorongan. Pemberian motivasi ini diharapkan setiap individu karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai prestasi kerja yang tinggi. Dan motivasi adalah sebuah dorongan atau alasan yang mendasari semangat dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, teori motivasi. Ada beberapa teori motivasi yang cukup menarik untuk dibicarakan, yakni teori hedonisme, teori naluri, teori kebudayaan, dan teori kebutuhan. Yang pertama, teori hedonisme. Teori ini mengatakan bahwa pada hakikatnya manusia akan memilih aktivitas yang menyebabkannya merasa gembira dan senang. Begitu pula dalam olahraga. Orang hanya akan memilih aktivitas yang menarik dan menguntungkan dirinya dan akan mengesampingkan yang tidak menarik. Oleh sebab itu, pelatih harus mempersiapkan dan membantu setiap atlet untuk memperbesar apa yang memberi nilai tambahan yang dicarinya pada saat itu dan memperkecil apa saja yang dapat membutuhkan ketidaksenangan dalam aktivitas itu. Yang kedua, teori naluri. Teori ini menghubungkan kelakuan manusia dengan macam-macam naluri, seperti naluri mempertahankan diri, mengembangkan diri, dan mengembangkan jenis kebiasaan, tindakan, dan tingkah lakunya digerakkan oleh naluri tersebut. Untuk itu, guru, pelatih, dan pembina dalam proses belajar atau latihan perlu memperhatikan naluri-naluri individu dan mendeteksi naluri yang dominan pada setiap individu. Teori kebudayaan. Teori ini menghubungkan tingkah laku manusia berdasarkan pola kebudayaan tempat ia berada. Bertolak dari teori ini, maka para pelatih dan pembina perlu mengetahui latar belakang kehidupan dan kebudayaan setiap atlet, agar kegiatan olahraga yang dilaksanakannya tidak dirasakan baru atau asing, melainkan sebagai bagian hidup dan pola kebudayaannya. Yang terakhir, teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tingkah laku manusia pada hakikatnya bertujuan memenuhi kebutuhannya. Sehubung dengan pandangan ini, maka pelatih atau pembina hendaknya dapat mendeteksi kebutuhan yang dominan setiap individu. Yang ketiga, fungsi motivasi dalam olahraga. Banyak atlet yang mencurahkan perhatian dan kesenangan pada olahraga yang mereka geluti. Bahkan, tidak sedikit dari mereka atlet tidak sadar bahwa mereka bisa menghabiskan hampir separuh waktu yang hanya ada 24 jam dalam sehari hanya untuk berlatih. Atlet tersebut melakukan dengan senang hati karena mereka memiliki semangat yang luar biasa, sensasi yang kuat, dan merasa termotivasi dalam aktivitas tersebut. Motivasi itu sendiri mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik sangat menentukan atlet dalam memutuskan dirinya untuk terus berpartisipasi dalam olahraga yang digelutinya. Bagi atlet yang memiliki motivasi intrinsik adalah mereka yang melakukan aktivitas olahraga tersebut dengan sukarela, perasaan senang, dan merasa puas dengan olahraga yang digelutinya. Untuk mendukung pernyataan tersebut,
Para ahli seperti Lepper et al. Dalam Veleran et al. Menjelaskan bahwa motivasi intrinsik mengacu pada mengerjakan sesuatu untuk kepuasan sendiri berkaitan dengan merasa terlibatnya dalam kegiatan tersebut. Motivasi intrinsik merujuk pada kegiatan yang dilakukan dengan penuh rasa senang dan kepuasan. Seseorang akan termotivasi secara intrinsik untuk terlibat dalam sebuah aktivitas ketika mereka merasa nyaman dan ingin kompeten. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Veleran dan Rousseau bahwa motivasi intrinsik memiliki keterkaitan dengan perasaan nyaman serta senang dalam olahraga yang merupakan faktor penting daripada performa olahraga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa atlet yang memotivasi intrinsik dan self-determinasi selalu memiliki investasi usaha yang lebih. William dan Gill menjelaskan atlet memiliki konsentrasi yang tinggi. Breer dan Pelletier dan Sarrazin menjelaskan atlet yang memiliki motivasi intrinsik penampilannya lebih baik daripada atlet yang tidak memiliki self-determinasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa atlet yang memiliki motivasi intrinsik dan self-determinasi cenderung memiliki usaha yang baik, konsentrasi yang tinggi, penampilan yang lebih baik dibandingkan dengan atlet yang tidak memiliki self-determinan. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik sangatlah berbanding terbalik dengan motivasi intrinsik, yaitu motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang timbul karena adanya faktor yang mempengaruhi dari luar diri seseorang. Atlet berpartisipasi dalam aktivitas olahraga tidak dilandasi dengan kesenangan dan kepuasan, melainkan keikutsertaan atlet dalam aktivitas tersebut karena adanya keinginan untuk memperoleh sesuatu seperti bonus atau adanya tekanan. Semakin besar motivasi ekstrinsik yang dimiliki oleh seorang atlet, maka semakin melemah kualitas motivasi intrinsik yang dimiliki oleh seorang atlet tersebut. Belum lagi permasalahan bonus yang kerap terjadi antara atlet dan pengurus sehingga merusak komitmen atlet. Untuk mendukung pernyataan tersebut, para ahli seperti Desi Ansehel menjelaskan bahwa keinginan untuk melakukan sesuatu karena antisipasi dari faktor eksternal seperti uang atau trofi, motivasi intrinsik merupakan keinginan untuk menampilkan suatu aktivitas karena adanya penghargaan dari luar dirinya. Dengan demikian, motivasi ekstrinsik akan berfungsi manakala ada rangsangan dari luar diri seseorang. Misalnya, seseorang terdorong untuk berusaha atau berpartisipasi sebaik-baiknya disebabkan karena menariknya hadiah yang dijanjikan. Peralatan ke luar negeri akan dipuja orang, menjadi berita di koran dan TV, dan ingin mendapat status di masyarakat. Yang keempat, umpan balik untuk meningkatkan motivasi. Umpan balik dalam proses latihan memegang peran penting untuk meningkatkan kemampuan atlet. Umpan balik diartikan sebagai informasi yang diterima oleh siswa mengenai performanya. Menurut Sidentok, umpan balik yaitu sebagai informasi mengenai sebuah respon yang digunakan untuk memperbaiki respon berikutnya. Pendapat tersebut memiliki makna bahwa umpan balik itu memberikan reaksi dari apa yang telah dilakukan oleh atlet
yang kemudian dijadikan acuan untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Dengan adanya umpan balik dalam proses latihan, atlet menjadi lebih semangat dan bergairah untuk berlatih karena atlet dapat mengetahui hasil dari latihannya, sehingga dapat meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Terkait ada masalah tersebut, Agung menjelaskan bahwa melalui prinsip baliknya diupayakan dan dipastikan atlet akan sungguh-sungguh menerima materi yang disampaikan dan memperoleh hasil yang baik. Perolehan hasil itu akan mendorong atlet untuk lebih giat berlatih dan berpartisipasi lebih baik lagi. Karena hasil terbaik yang diperoleh atlet menjadi operant conjunction atau penguat positif. Sebaliknya, bagi atlet yang memperoleh hasil jelek akan merasa cemas dan takut. Misalnya takut kalah dalam pertandingan, takut tidak terpilih menjadi anggota tim, sehingga atlet tersebut akan berlatih atau bertanding lebih giat lagi. Oleh karena itu, pelatih mempunyai peranan dan fungsi amat penting dalam menerapkan prinsip umpan balik untuk mendorong atletnya terus berlatih agar dapat mencapai prestasi terbaiknya. Ring menjelaskan bahwa umpan balik akan memelihara perhatian siswa pada tugas-tugas belajar dan termotivasi untuk merespon dan memonitornya. Dalam konteks pelatihan olahraga, pendapat tersebut menekan bahwa umpan balik pelatih akan memelihara perhatian atlet pada tugas-tugas latihan dan memberikan motivasi serta memonitor respon atlet untuk terus berlatih. Pemberian umpan balik yang positif akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan motivasi intrinsik dan penampilan atlet. Umpan balik positif dibagi menjadi dua fungsi, yaitu fungsi informasi dan fungsi pengendalian. Fungsi informasi yaitu memberikan informasi kepada atlet tentang kemampuannya, sedangkan fungsi pengendalian yaitu untuk mendorong atlet mengendalikan perilakunya. Hal ini penting terkala atlet sedang berada dalam laga tertentu yang menentukan supaya atlet lebih semangat dan selalu terkendali. Beberapa hasil penelitian tersebut dapat dipertegas dengan hasil penelitian Veleran, yaitu umpan balik positif akan memfasilitasi motivasi intrinsik atlet apabila yang pertama mengarah pada persepsi otonomi dan kompetensi, yang kedua tingkah laku target di bawah pengawasan atlet, dan yang terakhir memiliki ekspektasi tinggi tapi tidak realistis. Umpan balik yang positif diberikan dalam bentuk menggunakan kata-kata bagus, menyenangkan, pintar, menarik, dan hebat, akan memberikan dampak positif terhadap penampilan atlet. Hal ini merupakan faktor penting untuk membentuk motivasi intrinsik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memberikan umpan balik secara verbal yang disampaikan merupakan moderator penting terhadap efek motivasi intrinsik. Hasil penelitian tersebut mengandung makna bahwa umpan balik yang bersifat verbal memberikan pengaruh terhadap motivasi intrinsik atlet. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi motivasi. Menurut Herzberg, mengembangkan teori hierarki kebutuhan Maslow menjadi dua faktor tentang motivasi. Dua faktor itu dinamakan sebagai berikut. Yang pertama, faktor pemuas atau motivation factor. Faktor ini disebut dengan satisfier atau intrinsic motivation, yang berarti bersumber dari dalam diri seseorang.
Faktor ini juga sebagai pendorong seseorang untuk berpartisipasi yang bersumber dari dalam diri seseorang tersebut, antara lain seperti prestasi yang diraih, merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat kerja seseorang. Karena ini akan mendorong seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan mengarahkan semua kemampuan serta energi yang dimilikinya demi mencapai prestasi tinggi, asalkan diberikan kesempatan. Yang kedua, tanggung jawab merupakan daya penggerak yang memotivasi sehingga bekerja hati-hati untuk bisa menghasilkan produk yang berkualitas istimewa. Yang ketiga, kepuasan kerja itu sendiri merupakan teori yang disebut teori tingkat persamaan kepuasan, mengemukakan bahwa kepribadian merupakan salah satu faktor penentu stabilitas kepuasan kerja. Yang kedua, faktor pemeliharaan. Faktor ini disebut dengan dissatisfier atau extrinsic motivation. Faktor ini juga disebut dengan hidden faktor, merupakan faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik, yang berarti bersumber dari luar diri seseorang. Misalnya dari organisasi, tetapi turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan kekaryaannya. Faktor yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan untuk memelihara keberadaan karyawan sebagai manusia, pemeliharaan ketentraman dan kesehatan. Dan juga faktor ini disebut dengan dissatisfier, sumber ketidakpuasan, yang dikualifikasikan ke dalam faktor ekstrinsik yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, keamanan dan keselamatan kerja. Keamanan dan keselamatan kerja adalah suatu perlindungan yang diberikan organisasi terhadap jaminan keamanan akan keselamatan dirinya dalam bekerja. Yang kedua, kondisi kerja. Kondisi kerja adalah suatu keadaan di mana karyawan mengharapkan kondisi kerja yang kondusif sehingga dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga, hubungan interpersonal di antara teman sejawat dengan atasan dan dengan bawahan. Bagian ini merupakan kebutuhan untuk dihargai dan menghargai dalam organisasi sehingga tercipta kondisi kerja yang harmonis. Yang keenam, strategi meningkatkan motivasi. Penerapan motivasi merupakan pekerjaan pelatih dan atlet dalam situasi yang spesifik. Strategi lain untuk meningkatkan motivasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, motivasi verbal. Motivasi verbal adalah motivasi dengan kata-kata atau ucapan, bicara, atau berdiskusi. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan motivasi verbal, yang pertama, memberi pujian, yang kedua, memberi koreksi dan sugesti, yang ketiga, menjelaskan peranan dalam tim agar anak didik atau atlet lebih bangga dan bertanggung jawab, dan yang terakhir, memberi petunjuk. Kedua, motivasi behavioral. Keberhasilan atlet dalam latihan maupun dalam pertandingan menuntut sikap tertentu seperti jujur, sportif, tekun, kreatif, dinamis, dan dedikasi yang tinggi terhadap tugas-tugas dan latihan. Agar dapat diwujudkan menjadi tingkah laku atlet, maka pelatih harus memperagakan sikap-sikap tersebut dalam tingkah laku sehari-hari. Yang ketiga, motivasi visualisasi. Teknik motivasi ini bertujuan untuk mempercepat proses belajar atau latihan dengan membangkitkan semangat anak didik atau atlet. Caranya dengan menyuruh atlet untuk melihat, memperhatikan, dan membayangkan seksama suatu pola gerakan, kemudian mengingat gerakan tersebut. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi motivasi dalam olahraga. Jika ada kesalahan atau salah kata dalam
saya menjelaskan, mohon dimaafkan karena sesungguhnya manusia tidak luput dari kesalahan. Dan sekian, dan semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.